Halo guys, balik lagi di channel pribadiku Alam Sandi Wijaya. Kali ini unboxingnya berbeda ya, handphonenya berbeda banget. Ini edisi pertama nostalgia. Ini handphone Sony lagi, tapi ini pernah menjadi rajanya mid-range di zamannya, bahkan sampai goib. Kalau misalnya sebelum Xiaomi pun Sony pun pernah goib juga ya, sebelum Xiaomi ya. Tapi Xiaomi sih pas peluncuran Poco X3 Pro sama Poco F3 nggak goib sih. Ini dulu speknya lumayan ya zamannya untuk pas mid range ya, pakai Snapdragon 400, RAM-nya 1 GB, internal 8 GB, upgrade OS-nya tuh kayak udah kayak flagship banget ya, 2 kali upgrade yang Daily Bean sampai Lollipop. Kamera depannya sih sayang sih masih VGA, terus kamera belakangnya itu 8 megapiksel, desainnya tuh kayak flagshipnya Sony ya, udah dapet ya. Ini layarnya itu masih 4,8 inch dengan resolusi 540 x 960 rasio 16:9. Ini ada segel ya, masih segel, dan ini garansi resmi ya. Tuh dual SIM, saya sebenarnya mau beli yang single SIM, cuma karena saya mau yang segel, berhubung servernya udah nggak ada, jadi saya nambah 50.000 dapat yang dual SIM, dapat warna putih. Padahal saya pengennya cuma adanya warna putih sih yang segel. Kalau warna ungunya udah nggak ada, padahal saya naksir warna hitam sama ungunya, cakep. Sebenarnya FYI, Teknolosi sebenarnya ada versi 4G-nya, itu cuma ada di pasar luar untuk yang non aqua. Yang aquanya mah udah 4G. Oke, ada 3 warna, ungu, hitam, putih. Saya pun dapat yang putih. Ini ada yang di highlight 8 megapiksel. Layar 4,8 inch QHD berarti bukan QHD 2K ya, ini bedain ya, QHD 540 960 sama QHD 1440, quad-core Snapdragon 400, quad-core Cortex A7, HDR, fitur HDR, Android, NFC. Ini yang jadi nilai jualnya, dual SIM, Wi-Fi, dan XMO RF for mobile. Bismillah, akan kita buka segelnya. Set. Ini kotaknya saya suka ya, anti mainstream begini ya, cakep. Sony itu kalau dulu tuh bikin kotak itu niat banget ya, bahkan lebih niat ketimbang flagship ya. Kalau saya lihat video unboxing Z2, Z3, Z, cuma kayak kotak buka set gitu. Oh, ini ada pembatasnya, ini kayak mengingatkan saya pada di P2 Ultra sekitar 6 tahun lalu ya. Atau garansi ini ya udah nggak, ya masih diharapin lagi ya, udah cabut juga Sony mobilnya. Handphonenya ya, kita lihat dulu kelengkapannya. Handphonenya ya, ini masih bagus, mantap. Dapat kita di sini nih, ada kabel masih micro USB ya. Zaman itu masih nggak ada Type C-an, Lightning nggak ada sih. iPhone Type C, micro USB maksud saya. Kepala charger yang menurut saya ini wattnya astaga kecil banget, cuman 5 volt 850 ampere, sekitar 4 watt, gak sampai 5 watt lah. Agak bluish, maaf bentar ya. Ya, oke, ulang. Ini cuma 5 volt 850 ampere mAh ya, sekitar 4,2 watt lah, gak sampai 5 watt. Ini sih kocak sih, benar-benar sakit hati lambatnya. Sama
Yang sekarang gue udah dapet yang 30 watt kali ya, kayak Poco X3 Pro, tapi ya jangan dibandingin lah, beda jauh. Oke, masih bagus. Ini dapet kitab-kitab. Oke, bentar ya. Ini kabel, ini headsetnya kuning ya, headset Sony ya. Headsetnya putih, menyesuaikan warnanya. Kalau misalnya kalian beli warna ungu, dapetnya hitam. For your information, ini dapat kitab-kitabnya lengkap, ada SAS information, panduan memulai panduan versi Indonesianya dan panduan versi bahasa Inggrisnya. Nggak banyak sih yang di highlight di box ini. Bukanya secara bukanya sih mewah aja sih, ini beneran suka aja ya. Ada dikasih petunjuk sama Sony ya, bagusnya dia pakai yang versi dual SIM. Di sini kalau yang single SIM kan sini single SIM sama micro SD, di sebelahnya kosong. Nah, dikasih panduan juga nih, cakep nih. Sony dulu bener-bener hebat. Masih baru ini mah. SIM yang menggunakan versi dual SIM sama kayak di box. Ada 8 megapiksel SOS, social life, layar 4,8 dengan resolusi HD. Ini 2300 mAh ya, dengan mode stamina. Ada Batman dulu, album, movie, dan watch news misalnya. Nah sih ini jadi musik, ini udah nggak didukung lagi ya, dan dual SIM. Support cost ya, di hal itu support cost 1,2 GHz, sampai ini pakai Snapdragon 400 dan loop 4G. Ini dulu idaman sih dulu waktu saya sekolah dulu udah banget nih HP. Tahunnya dulu lupa. Kita kretek dulu ya. Kita dulu, masih ada baterainya. Ya, kita lihat detailnya. Ini pakai micro SD card di sebelah sini, micro SD masih bisa di expand lagi pakai micro SD. Slot SIM-nya ya, dual SIM. Nah, udah getas karena udah tutup juga sih. Ini juga penyakit yang dua juga. Kita nggak usah bantah juga ya, udah mungkin ngedam lama di gudangnya kali. Juga kena juga di sini. Ini tombolnya sih kayak ngangenin di Z series nih. Jadi penasikan di mode matrix-nya di 2014. Tombol up and down, shutter kamera nih, tombol andalan Sony banget nih. Kamera 8 megapiksel LED, ini mikrofon sih, harusnya iPhone jack, NFC, logo Sony dan Xperia. Tunggu ya, ini HP dicas dulu bentar ya. Nanti kalau misalnya udah ada baterai naik, nanti kita lanjut. Udah nyala ya, baterainya ternyata kosong. Kita cek dulu ya. Ini saya setup dulu ya. Ini belum 4G ya. Saya ingat sekali lagi, ini belum 4G. Ini saya UI-nya ini Sony khas banget ya, Sony dulu banget. UI-nya simple, elegan. Ya ini pasti pakai versi GDB 4.3 yang dapat di-upgrade sehingga Android Lollipop. Kamera apa megapikselnya, apakah cukup bisa bersaing kah di HP di zamannya?
alhamdulillah oke. Walaupun nggak bisa dibilang bagus-bagus amat, jujur walaupun nggak bisa dibilang bagus amat. Ya ada, kita cek dulu spekernya berfungsi. Ini lagu favorit Sony dulu nih. Ini kalau fanboy Sony pasti tahu nih lagunya nih. Setiap handphone Sony pasti ada lagunya. Dia juga punya tadi kita tadi gue lihat ya ada LED kayak Sony Sony yang dulu ya yang kalau misalnya lampu itu ada lampu notifikasi di sini nih, lucu. Apanya ada di sini? Notifikasi LED namanya. Warnanya ini warna Sony Indonesia banget. Atau kena copyright. Emang layarnya ini nggak begitu bagus juga sih jujur. Ini cuma kan dia resolusi cuma 540 ke 960 dan masih TFT, belum LCD IPS seperti pesaingnya LG L90 dan G2 Mini. Bahkan sama motor G pun masih kalah. Di motor G itu udah 720p. Tapi emang kelebihan Sony M2 dibanding pesaingnya dulu tuh cuma di desainnya ala flagship NFC. Sekian unboxing nostalgia kami. Jadi kita tes juga speaker juga cukup bagus, lantang, maksudnya nggak pakai spot ya, karena dia nggak yang loyo gitu speakernya. Sekian unboxing kami, sekian, terima kasih. Kita akan tes juga ya, jangan lupa sama kayak pengecekan seperti umumnya. Saya beli iPhone Sony second pun saya juga tes switch. Itu lebih kangen Sony yang ini sih, lebih play ya, lebih menarik. Touch screen-nya bagus, nggak ada masalah. Nah, jadi cuma ada minusnya cuma karena dia portnya agak pengaruh karena faktor umum juga, karena yang ngendep di gudang juga, karena karet kan ada masa usia juga ya. Ini cuma LED, ini tanda LED yang kalau bisa sing flash tahu. Speaker bagus. Tes unboxing tes udah pasti yes sih, kalau global sih udah pasti. Kamera kita tes juga tadi, gak ada masalah, bagus. Depannya ya hasil diharapin ya VGA kayak begini hasilnya, kayak HP Nokia, feature phone, LED, nice, Bluetooth.
jalan, wifi-nya juga jalan. Ya, tadi ada salah paham. Kompasnya bagus. Ini HP cocoknya kalau di 2021 tuh cuma buat koleksian atau enggak buat iseng-iseng aja. Baterainya 24720 baterai ya, ini masih full ya. Ini yang saya komplainin sih jujur, yang waktu beli Docomo Jepang kok baterai segini ya, maklumnya HP bekas ya. Nah, bisa kita tes tuh, RC-nya kan bunyi tuh kan pakai kartu berisi ya, btw. Kata oke. Sekian, nanti saya sekian unboxing kami nostalgia kali ini. Terima kasih. Saya akan saya akan mengeksplorasi lebih dekat dulu dengan HP ini ya. Apa sih yang saya dapat memori ulang saat pakai T2 Ultra yang saya dapatkan di sini juga, karena premium rep juga sih secara spek dan experience-nya. See you guys.